Begitu Kaisar, yang bercanda tentang leluhur berdarah, jatuh, dia melihat seorang pria jangkung dengan sosok kekar, mengenakan jubah brokat hijau dan hitam, dan dua tato argali di kedua bahu. Apakah itu dia? Rupanya, ini adalah kakak laki-laki Muxinggong. Basis kultivasi kesempurnaan besar Kaisar tidak disembunyikan, dan dia tampaknya membiarkan leluhur bayi darah tahu apa celahnya. Kakak Muxinggong berjalan di depan leluhur bayi darah. Dia bingung, seolah-olah dia melihat ke atas, tidak ada orang yang provokatif. Dan kemudian dia berpura-pura menundukkan kepalanya dan mengambil leluhur bayi darah sambil tersenyum. Kera belakang, ambil. Datang. Gerbang gunung mana milik rekan Tao ini? Istana kayu saya dengan ramah mengundang Anda semua untuk pergi ke tanah malam abadi. Jadi itu tidak menyelamatkan muka? Nenek moyang bayi darah tertawa kesal, terutama ketika dia dijemput seperti anak kecil. Dan sejujurnya, Qin Yichen selalu mengawasi. Aku tidak perlu memelukmu ketika aku membunuhmu. Apalagi kamu. Bahkan jika leluhur istana kayumu ada di sini, aku harus berlutut untuk Laozi. Kakak laki-laki Muxinggong mendengar kata-kata itu, memegang telapak tangan leluhur bayi darah dengan sedikit kekuatan, memutar semua jubah taonya. Nak, nadanya tidak kecil. Saya pikir Anda juga memiliki basis kultivasi Kaisar. Mengapa Anda begitu kerdil? Apakah Anda ingin saya membantu Anda meluruskan tulang Anda? Ketika kata-kata itu selesai, saya melihat ada lebih dari 20 murid berjubah hijau hitam, semuanya di Muxinggong. Mereka menunjukkan senyum niat buruk. Melihat mereka, Qin Yichen memiliki kurang dari beberapa orang, dan yang terkuat adalah Kaisar. Beraninya dia melawan istana kayunya? Dan kaki leluhur berdarah itu ada di udara. Dia sedikit tidak nyaman dengan Dao Robe. Dia siap untuk melakukannya. Pada saat itu, dia telah memikirkan 10.000 cara untuk membuat orang-orang ini lebih baik daripada mati. Tepat ketika leluhur bayi darah hendak mengeluarkan pisau daging dari borgol, dia melihat Bai Guanxing tiba-tiba melihat, dan melengkungkan tinjunya ke murid besar istana kayu. Ternyata itu adalah sesama Taois dari kayu. Istana. Tidak hormat dan tidak hormat. Karena kita akan pergi ke Yongyezi bersama. Tanah. Saya bersedia meminjam tali kayu. Kekuatan istana. Seperti yang dikatakan Bai Guanxing, dia diam-diam mengirimkan darah bayi leluhur. Jangan khawatir. Bermainlah dengan mereka dulu. Leluhur berdarah itu kesal. Dia bertanya-tanya apa yang bisa dimainkan. Belum lagi sang suami mengungkapkan identitasnya. Dia menunjukkan pisau daging, dan membunuh semua sampah. Bahkan jika istana kayu tidak berani melepaskannya. Kamu cukup cerdas. Dan murid besar istana kayu tampaknya tidak mengetahui kekuatan sekelompok orang di depannya. Dan setelah menyipitkan mata pada Bai Guanxing, dia melemparkan leluhur bayi darah ke tanah. Aku menjatuhkanmu. Nak, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hidup dari tanah malam abadi? Nah, masuk ke tanah malam abadi. Kamu pergi ke depan. Dikatakan sebagai pendamping. Tetapi istana kayu tampaknya berencana untuk menangkap umpan meriam. Dan bahkan Qin Yichen tidak akan mati di tanah malam abadi. Mereka akan menjadikan yang terakhir sebagai umpan meriam. Bahkan Qin Yichen curiga bahwa jika tingkat kelangsungan hidup tanah malam abadi seharusnya tidak begitu tipis. Itu karena keberadaan orang-orang seperti Singgong Kayu yang telah menjadi begitu terkenal. Lebih dari 20 murid istana Muxing, setengah mendorong dan setengah mengancam. Tolong, Qin Yichen ke istana Dao tempat mereka menetap. Sepanjang jalan, Qin Yichen sangat ingin tahu tentang asal-usul istana kayu. Dan Bai Guanxing juga dengan jujur berkata, itu adalah kekuatan yang terdiri dari dua penganut Tao. Ada 10 istana, yaitu surga, bumi, matahari, bulan dan bintang. Emas, kayu, air, api, dan tanah. Kaisar Qin yang bertanggung jawab atas emas, kayu, air, api, dan bumi. Penguasa langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang adalah Kaisar Qin Yao. Oh ya. Mereka menyebut diri mereka Kaisar. Sudut mulut Qin Yichen sedikit berkedut, dan Kaisar tampaknya tidak begitu mudah dicapai. Diperkirakan nama kedua penguasa itu cukup lembab. Ini bisa dilihat dari ketidakpuasan arogan leluhur bayi darah. Saya berkata, Tuan, untuk apa anak-anak kecil ini disimpan? Anda dapat melihat baik-baik, saya akan memotong satu. Dan murid besar sialan itu, terlihat seperti putra Kaisar Qin Yang. Gading, jika Anda merebusnya menjadi kaldu, itu akan bergizi. Sangat. Murid besar Muxinggong hanya memprovokasi leluhur bayi darah beberapa kata, dan yang terakhir sudah mulai bertanya-tanya apakah akan mengukusnya atau merebusnya. Bai Guanxing berkata, karena kamu membutuhkan umpan meriam untuk memasuki Eternal Nightland, bukankah itu sudah siap? Dan sekarang banyak orang tahu bahwa kamu bercampur dengan kami. Emperor Heaven Realm tidak tahu apakah aku telah kembali, bukannya mengetahui bahwa saya tidak kembali. Nenek moyang bayi berdarah lamban, dan dia dapat memprediksi bahwa pada periode waktu berikutnya, dia takut akan melihat ekspresi Muxinggong. Adapun bajingan kecil ini, dia benar-benar tidak keberatan dengan satu pisau pun. Ketika dia datang ke istana Dao tempat istana Muxing tinggal sementara,
Qin Yichen menemukan bahwa ada lebih dari 20 pria kuat berjubah kelabu tua. Hanya melalui percakapan mereka tahu bahwa ini adalah murid Istana Dao. Namun, di aula Tao Istana Bumi, duduk seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu dan 2 tanduk melengkung ke dalam di atas kepalanya. Mata leluhur berdarah itu menyala. Pak Tua Fang, bajingan kecil di bawah pintumu sangat baik. Leluhur berdarah sepertinya mengenal orang ini. Lelaki tua itu bernama Fang Yangshu, dan dia adalah penguasa istana dari 10 istana teratas. Leluhur berdarah mengira itu hanya sekelompok murid dari 10 istana teratas yang pergi untuk berlatih. Tetapi melihat Fang Yangshu duduk di sini, jelas bahwa meraih umpan meriam adalah tandanya. Namun, begitu darah leluhur bayi darah jatuh, mata Fang Yangshu tertutup. Prestise kekaisaran yang agung bercampur dengan kemarahan yang mengepul, seolah-olah akan membunuh leluhur bayi darah di tempat. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, seorang kaisar yang kuat. Apalagi ini hanya pemilik istana dari salah satu dari 10 istana teratas. Jika ini masalahnya, maka akan ada 10 kaisar di 10 istana. Ditambah keberadaan 2 tuan, Qin Yang dan Qin Yao, yang tidak sedikit. Faktanya, itu benar. Tepatnya, dengan penambahan istana Qin Yang dan istana Qin Yao, 12 istana Qing tidak kecil di alam semesta kuno. Kecuali karena tidak berani memprovokasi raksasa pengadilan iblis kuno, mereka menangkap Qin Yichen dan yang lainnya. Lakukan juga umpan meriam. Tidak masalah sama sekali. Bajingan. Berani menyinggung tuan. Yang melayani di sisi Fang Yangshu jelas adalah murid besar istana bawah tanah. Dia tidak bisa menahan amarah ketika mendengar kata-kata itu, dan murid besar istana kayu juga berteriak dengan dingin. Ketika dia melihat ini, Tuan Fang paman tenang. Saya telah mengatur anak ini untuk memasuki tanah malam abadi, hanya biarkan dia memimpin. Aku dengar dia keluar hidup-hidup dari tanah malam abadi, mungkin itu ada gunanya. Fang Yangshu duduk di tempat, pamor kaisar tidak dikirim. Seolah-olah ada murid. Dia duduk dengan kokoh dalam gaya orang kuat Gunung Tai. Namun, begitu murid besar istana kayu jatuh, dia melihat kepala istana bawah tanah tersenyum dingin. Ini dia. Apakah kamu keluar dari tanah malam abadi hidup-hidup? Oke. Lalu masuk lagi. Hanya kali ini, tanah malam abadi jika aku bisa melepaskanmu, aku tidak akan melepaskanmu. Kepala murid istana bawah tanah penuh dengan lelucon, dan murid besar istana kayu juga mengambil leluhur bayi darah lagi. Dengan wajah menyeringai. Nak, temanmu sangat jenaka. Tetapi kamu tidak tahu apakah Anda hidup atau mati di alam semesta kuno. Masih ada sesuatu tahu reputasi istana kayu saya.